Selamat siang teman-teman semuanya, kembali lagi dengan Class Talk dari Class and Craniofacial Center, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Hospital Jakarta, bersama saya dengan Dr. Jessica Halim. Nah, teman-teman mungkin sudah menonton episode sebelumnya dan banyak menyebutkan mengenai perawatan ortodonti pada pasien Clavicula and Palate dalam serangkaian tata laksana komprehensifnya. Mungkin ada beberapa yang masih bertanya-tanya apakah itu perawatan ortodonti dan sejauh mana perlu dilakukan perawatan ortodonti. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang spesialis ortodonti, yaitu Dr. Gigi Julieta Pancawati, spesialis ortodonti. Nah, tanpa berlama-lama lagi, lebih baik kita mulai saja sesi Craft Talk hari ini. Kita sambut Dr. Gigi Panca. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Dr. Jessie. Selamat pagi, Dokter. Iya, Dok. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas topik spesial nih, Dok, yaitu mengenai perawatan ortodonti pada pasien sumbing. Nah, mungkin sebelumnya dokter boleh menjelaskan dulu apa sih perawatan ortodonti itu? Baik, Dok. Jadi, seperti kita ketahui, anak-anak kita dengan kelainan celah bibir dan langit ini nantinya pada saat mereka mulai lebih besar gitu akan mengalami gangguan pada pertumbuhan rahang atas sebagian besar ya, Dok. Jadi sebagian besar mengalami gangguan pertumbuhan rahang atas. Jadi biasanya kita akan melihat bahwa lengkung gigi mereka itu lebih sempit dan lebih kecil. Akibatnya adalah giginya akan menjadi berjejak. Bahkan seringkali ada gigi yang tumbuhnya ke arah celah. Nah, pada kasus seperti ini, maka kita harus memperbaiki lengkung gigi anak ini untuk mempersiapkan nanti pencangkokan tulang atau alveolar bone graft. Jadi, bagaimana cara memperbaiki lengkungnya? Ya tentunya harus dengan perawatan ortodonti atau mungkin banyak yang menyebutnya pakai behel seperti itu, Dok. Oke, baik, Dok. Jadi memang ini khusus untuk memperbaiki terutama pada pasien yang memiliki celah alveolus juga ya, Dok ya? Ya, betul. Untuk perawatan ortodonti ini mungkin agak berbeda dengan perawatan gigi. Jadi mungkin takutnya teman-teman di luar sana salah mengartikan nih perawatan gigi itu yang mana, sedangkan perawatan ortodonti yang mana, Dok? Kalau untuk perawatan gigi sendiri, apakah sama dengan perawatan ortodonti, Dok? Jadi berbeda, Dokter. Untuk perawatan gigi itu atau dental care ya, itu harus mulai dilakukan sejak gigi anak-anak ini tumbuh, walaupun itu gigi susu. Karena seringkali gigi susu ini juga kadang-kadang kalau dia masih kuat, kita masih pakai untuk perawatan ortonya. Jadi perawatan gigi pada anak-anak ini itu seperti penyikatan gigi yang baik, atau kalau dilihat ada gigi yang berlubang, ya harus dilakukan perawatan dengan penambalan gigi. Seperti kita bisa lihat bahwa pada anak-anak yang dengan celah bibir sumbing ini masih banyak yang gigi-giginya rusak. Kenapa? Karena seringkali orang tua tuh memberikan minum susu botol pada saat bayi tidur. Jadi tidur sambil tetap minum susu botol. Jadi yang terjadi seperti di gambar akan terjadi rampan karies, artinya gigi-giginya tuh berlubang semua gitu. Jadi maka perawatan yang bisa dilakukan adalah pertama harus pembersihan gigi secara teratur. Kalau saat ini masih sering ngasih bayinya minum susu botol sambil tidur, hilangkan supaya tidak terjadi rampan karies. Kalau ada gigi yang rusak, ya harus ditambal. Dan bahkan kadang-kadang ada yang rusaknya sampai tinggal sisa akarnya, yaitu harus dicabut
seperti itu. Jadi baiknya selain pembersihan teratur di rumah, maka lakukan juga pemeriksaan rutin setiap 6 bulan. Seperti itu, Dok. Baik, jadi itu perawatan gigi yang bisa dilakukan sejak usia dini ya, Dok ya? Nah, Ya, betul. baik, jadi memang berbeda dengan perawatan ortodonti yang merupakan perawatan khusus untuk beberapa kasus ya, Dok. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya, Dok, yang sering ditanya-tanya oleh teman-teman di luar sana. Apa sih tujuan perawatan ortodonti? Apa yang sebenarnya yang dicari dan ingin dicapai setelah perawatan ortodonti? Yang sering ditanyakan kenapa perawatan ortodonti pada pasien cleft ini kenapa sih harus dilakukan gitu ya, Dok ya. Jadi sebelum kita melakukan dokter bedah melakukan tindakan cangkok tulang atau alveolar bone graft, maka ada masalah-masalah yang sering kita temui nih, Dok, di rongga mulut anak, seperti adanya gigi yang berjejal atau ada celah alveolarnya tuh yang masih besar gitu ya, atau adanya gigi yang tumbuh di daerah celah dan adanya lengkung gigi rahang atas karena pertumbuhannya terhambat, dia jadi lengkung giginya kolaps, kadang-kadang sampai segitiga gitu bentuknya. Oleh karena itu, maka sebelum dilakukan cangkok tulang, maka kita lakukan perawatan orto untuk mengeliminasi masalah-masalah ini. Jadi diharapkan pada saat dilakukan cangkok tulang, lengkung giginya sudah tertata ke arah lengkung gigi yang benar. Jadi segmen tulangnya itu juga udah jadi satu lengkung, Dok, sehingga prosedur cangkok tulangnya bisa dilakukan dengan lebih baik. Seperti itu, Dok. Bisa kita lihat di slide berikutnya contoh nah, ini contoh pasien sebelum dilakukan bone graft. Kita lihat bahwa giginya berputar ya, Dok, dan kalau kita lihat ini lengkung tulangnya ya, Dok, lengkung alveolarnya belum menjadi lengkung yang baik. Makanya kita lakukan perawatan ortodonti seperti yang di bawah supaya lengkung giginya sudah baik, dan dengan lengkung gigi yang baik maka lengkung alveolarnya ini juga sudah berada di lengkung yang baik. Dengan demikian peletakan cangkok tulangnya ini juga sudah di posisi yang baik, Dok. Terus kalau kita bisa lihat level dari tulang alveolarnya juga sudah sejajar nih, Dok, antara segmen besar dan segmen kecil. Jadi arah vertikalnya, Dok, itu sudah baik gitu. Sehingga bisa didapatkan hasil yang baik juga. Kita bisa lihat, Dok, di slide berikutnya. Ya, dengan lengkung yang lebih baik, ini kan sebelumnya, Dok, dan ini setelah dilakukan perawatan orto, maka cangkok tulang bisa dilakukan dengan baik. Ini adalah contohnya setelah dilakukan alveolar bone graft. Jadi hasilnya lebih baik, dan dengan hasil bone graft yang baik, maka kita juga punya seperti dudukan untuk pembuatan protesa giginya juga, Dok. Jadi di daerah sini itu lebih kompak gitu. Seperti itu, Dok. Baik, Dok. Baik, Dok. Jadi memang terlihat signifikan ya, Dok, ya, mengenai before and after penggunaan perawatan ortodonti pada pasien cleft and palate. Nah, Dok, sebelumnya apa sih sebenarnya indikasi dari perawatan ortodonti ini? Untuk kasus seperti apa sebenarnya? Jadi sebetulnya tujuan perawatan ortodonti itu yang pertama adalah untuk memperbaiki fungsi. Estetis adalah bonusnya. Jadi banyak orang yang masih mengasumsikan bahwa perawatan orto itu tujuannya estetis. Padahal sebetulnya tujuan pertamanya adalah memperbaiki fungsi pengunyahan, fungsi bicara gitu ya. Dan bonusnya tentunya kalau sudah tertata baik ya bonusnya estetis gitu. Tapi yang kita kejar adalah
fungsi. Dan pada kasus pasien cleft ini memang tujuannya tidak semata-mata estetis, jadi memang untuk mempersiapkan dilakukannya tindakan bone graft supaya berhasil. Jadi tujuannya sih sebenarnya untuk menunjang operasi juga. Salah satunya untuk di tahap satunya ya dok ya. Kita bilangnya perawatan ortodonti sebelum alveolar bone graft. Baik dok. Jadi kan dari tadi sering banget disebutkan sebelum perawatan, sebelum operasi bone graft dok. Jadi sebenarnya kapan sih operasi bone graft ini dan kapan sebaiknya perawatan ortodonti itu dimulai? Jadi biasanya pasien-pasien kami mulai kita ikutin perkembangan rahangnya itu mulai umur 5 tahun. Kalau di bawah 5 tahun, tindakannya itu perawatan gigi atau dental care. Nah, setelah 5 tahun ini, kita evaluasi setiap tahun untuk melihat perkembangannya. Nah, biasanya kami memulai perawatan orto itu sekitar umur 8-9 tahun, dok, untuk mempersiapkan bone graft. Jadi, supaya bone graft-nya bisa dilakukan pada usia 9-10 tahun sebelum erupsi dari gigi canines atau gigi taring tetap. Supaya pada saat gigi taringnya erupsi, bisa erupsi ke daerah yang sudah terisi tulang, bukan erupsi ke daerah yang tidak bertulang. Baik, jadi memang mulai dipantau sejak umur 5, tapi memang operasi bone graft itu sekitar umur 9-10 ya dok ya. Nah, kalau untuk perawatan ortodonti ini, apakah juga dilanjutkan setelah operasi, dok? Ya, jadi biasanya sebelum operasi bone graft, kami mencopot wire-nya gitu, dok. Dan kemudian perawatan ortodonti kami istirahatkan 6 bulan. Tujuannya adalah untuk memberi kesempatan tulang yang ditanamkan itu untuk tumbuh dulu, menyatu dulu. Jadi kalau belum menyatu, perawatan orto kayak kami lakukan nanti ada tekanan lah dari giginya, kita kutak-kutik, takutnya daerah cleft ini tulang yang ditanamkan hasilnya kurang maksimal. Nah, biasanya setelah 6 bulan, maka kami akan melakukan serangkaian pemeriksaan radiologis lagi untuk menilai hasil bone graft yang dilakukan apakah cukup baik atau kurang baik. Seperti itu. Kalau hasilnya baik, maka kami akan teruskan ke perawatan tahap 2 atau perawatan orto setelah bone graft. Kalau hasilnya kurang baik, biasanya kami akan diskusikan kembali dengan dokter bedahnya apakah perlu dilakukan bone graft kembali. Baik, jadi memang perawatan ortodonti itu dilakukan sebelum dan sesudah operasi. Namun kalau sesudah operasi istirahat dulu selama 6 bulan ya dok ya, untuk melihat hasil dari operasinya apakah cangkok tulangnya masih tetap ada atau misalnya perlu operasi tambahan selanjutnya. Ya, betul. Oke, baik dok. Jadi mungkin teman-teman di luar sana banyak nih yang baru mengenal perawatan ortodonti. Dan banyak yang bertanya-tanya bagaimana kalau misalnya pasiennya sudah agak tua, misalnya mungkin dewasa muda baru ke dokter untuk konsultasi mengenai cangkok tulang atau untuk perawatan ortodonti. Jadi untuk pasien-pasien dewasa, perbedaannya dengan pasien yang masih anak-anak adalah pada potensi pertumbuhannya, dok. Jadi biasanya kalau sudah dewasa, biasanya potensi pertumbuhannya udah lebih menurun. Dan biasanya gigi-giginya juga sudah erupsi nih, termasuk gigi taringnya. Nah, pada kasus seperti ini perawatan ortodonti tetap bisa dilakukan.
Dan perawatan cangkok tulangnya pun tetap bisa dilakukan, walaupun seperti kita ketahui dari literatur bahwa keberhasilan bone graft pada pasien dewasa itu lebih rendah dibandingkan dengan hasil bone graft pada anak-anak. Jadi mungkin itu harus kita infokan kepada pasien, apakah nanti ada kemungkinan perlu dilakukan bone graft tambahan gitu. Jadi seperti itu, Dok. Nah, yang mungkin yang kendalanya untuk pasien dewasa adalah kalau kita mau melakukan modifikasi pertumbuhan kan seperti disampaikan di depan bahwa pasien dengan cleft ini ada gangguan pertumbuhan di rahang atas ya, Dok. Jadi ada disharmoni untuk rahang atas dan rahang bawah. Nah, perbedaan tata laksana nih untuk perbaikan disharmoni rahangnya ini agak berbeda antara pasien anak-anak dengan pasien dewasa. Begitu, Dok. Baik, Dok. Jadi memang kalau misalnya pasien dewasa datang, datang dulu aja ya, Dok, ya ke CCC konsultasi, tapi mungkin kita infokan bahwa outcome atau muaran juga tidak sebaik dibandingkan pasien yang datang lebih awal atau lebih dini untuk mencari pertolongan. Ya, betul. Dok. Baik, kalau misalnya, Dok, pasien datang untuk konsultasi perawatan ortodonti, apa sih kira-kira yang harus dipersiapkan oleh keluarga? Yang pertama, tentu harus ketemu dulu konsultasi, Dok. Nanti dari konsultasi itu baru kita bisa tentukan rencana perawatannya seperti apa. Dan tentu ada serangkaian pemeriksaan yang akan kami lakukan seperti pencetakan gigi atau pemeriksaan radiologis. Dan selain itu tentunya hal lain yang harus dipersiapkan adalah dana. Karena sejauh ini perawatan ortodonti masih dianggap sebagai perawatan estetika. Walaupun sebetulnya pada kasus pasien dengan sumbing bibir lelangit ini, perawatan ortodontik itu bukan perawatan estetika, tapi perawatan untuk penunjang keberhasilan operasi, perawatan untuk memperbaiki deformitas atau disharmoni rahang, seperti itu, Dok. Baik, jadi mungkin persiapannya baik dari segi mental, moral, dan juga materi ya, Dok, ya, dan juga kesiapan untuk orang tua untuk membawa anaknya kontrol secara rutin. Nah, ngomong-ngomong kontrol nih, Dok, seberapa sering sih anak harus kontrol untuk perawatan ortodontinya? Perawatan ortodonti itu kontrol kita lakukan 1 bulan sekali. Karena ya kita juga nggak boleh terlalu cepat karena nanti giginya malah bisa goyang seperti itu. Jadi sebulan sekali itu waktu yang cukup baiklah untuk melakukan perawatan orto dengan memberikan kesempatan kepada tulang untuk melakukan remodeling, menyesuaikan di posisi giginya yang baru. Seperti itu. Nah, kalau untuk perawatan ortodonti itu sendiri kan tadi dibilangnya sebelum dan sesudah operasi. Kira-kira sampai umur berapa, Dok, dilakukan perawatan ortodonti ini? Pertama yang menentukan adalah kasusnya, Dok. Jadi seperti kita ketahui bahwa setelah perawatan bone graft berhasil, kan kita melakukan perawatan ortodonti setelah operasi bone graft ya, Dok. Nah, pada saat itu kita akan melihat bahwa anak ada disharmoni rahang atas dan rahang bawah. Dan tentu berapa lama koreksinya tergantung berapa berat disharmoni yang ada. Mungkin kita bisa lihat, Dok, di slide nomor 8. Seperti kita ketahui bahwa anak-anak ini banyak yang mengalami kelainan disharmoni rahang. Biasanya pasien dengan kasus bilateral itu kelainan disharmoni rahangnya lebih besar dari kasus yang unilateral. Seperti kita lihat ini kan kelihatannya kalau dari tampak samping bahwa rahang atasnya ini tertinggal, rahang
bawahnya maju gitu ya dok. Jadi perawatan yang kita lakukan selain perawatan ortodonti, jadi perawatan ortodontinya dilanjutkan ya dok, tetapi dibantu juga dengan alat yang kita gunakan yaitu face mask yang tujuannya adalah untuk menstimulasi pertumbuhan rahang atas dan menahan pertumbuhan rahang bawah. Mungkin kita bisa lihat dok di videonya, apakah mungkin bisa? Nah, jadi biasanya di rahang atasnya ini nanti kita akan ada pasang alat untuk melebarkan rahang atas dan untuk sebagai sangkutan dari karetnya dok. Jadi alat ini dipakai 12 jam. Biasanya saya minta pasien memakai dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi supaya tidak mengganggu waktu sekolah atau les. Dan kalau dipakai secara rutin, maka rahang atasnya akan maju dan rahang bawahnya akan diarahkan pertumbuhannya sehingga profil pasien menjadi lebih harmonis. Tapi ini hanya bisa dilakukan pada pasien yang masih dalam usia pertumbuhan. Kalau pertumbuhannya sudah selesai atau pasien dewasa, maka koreksi dengan cara atau menggunakan alat face mask ini yang merupakan alat modifikasi pertumbuhan sudah tidak bisa dilakukan karena pertumbuhannya sudah selesai. Jadi yang tersisa kalau pada orang dewasa adalah perawatan bedah ortogenetik. Ya, seperti kasus seperti ini, karena usia pertumbuhan sudah selesai, maka yang kita lakukan adalah perawatan bedah ortogenetik. Jadi gabungan antara perawatan orto dan perawatan bedah untuk memajukan rahang atas dan memundurkan rahang bawah. Simulasinya bisa kita lihat di video ini dok. Nah, jadi kita lihat bahwa nanti kita akan lakukan tindakan bedah ortogenetik. Jadi seperti kita lihat, kita memajukan rahang atas dan memundurkan rahang bawah. Ini seperti yang kita lakukan pada pasien sebelah ini. Begitu dok. Sehingga didapatkan hasil atau wajah yang lebih proporsional. Jadi jangan takut walaupun sudah dewasa, nanti kita akan memilihkan perawatan yang sesuai dengan kasus pasien tersebut. Jadi kalau ditanya waktunya, itu tergantung kasusnya dok. Berapa lama bisa selesai. Gitu. Baik dok, jadi memang perawatan pada pasien celah bibir, sumbing, lelangit, dan juga mungkin celah alveolus ini komprehensif ya dok, tidak berhenti hanya perawatan penggunaan orto saja, namun juga kombinasi dengan perawatan lainnya. Tujuannya kalau untuk pasien post bone graft pada tulang alveolus adalah untuk memperbaiki hipoplasia maksilanya ya dok ya? Ya. Nah, mungkin untuk orang tua yang khawatir pada anaknya yang mungkin masih kecil, kalau pakai kawat itu apakah sakit sama seperti orang di luar sana yang pakai kawat untuk memperbaiki gigi yang tidak beraturan, dok? Jadi sebetulnya kalau untuk prinsip atau alat perawatan ortonya sih yang digunakan sama, dok. Tapi pada pasien dengan celah ini, perbedaannya adalah pertama kita harus memperhatikan tulang yang ada di dalam celah, apakah tipis, apakah tebal, gitu dok. Terus kemudian tekanan yang dilakukan juga harus sangat ringan supaya jangan sampai pada saat dilakukan perawatan ortodonti sebelum bone graft, karena tulang di daerah celahnya itu tipis, nanti akarnya keluar atau terbuka gitu. Jadi mungkin memerlukan pertimbangan yang lebih banyak
perawatan yang lebih hati-hati dengan tekanan yang ringan, sangat ringan sih biasanya di awalnya dan kontinu begitu. Nah, kalau untuk sakit atau enggak, itu sebagian besar sih masih bisa ditahan oleh anak-anak kita ya dok. Tapi kalau mau yang tekanannya yang ringan sekali, bisa juga dilakukan karena ada bermacam sistem orto. Ada yang tekanannya lebih ringan, misalnya dengan alat targeting itu tekanannya lebih ringan kalau memang mau tekanan yang lebih ringan. Tetapi kalau secara keseluruhan itu masih bisa kok, jarang anak-anak yang sampai harus minum obat anti sakit begitu. Ya, baik. Jadi memang sakit sih pasti ada ya dok ya, namun level sakitnya masih bisa ditahan oleh anak-anak. Ya, betul. Nah dok, tadi kan dokter sempat bilang kalau misalnya perawatan ortodonti ini merupakan perawatan yang masih disangka perawatan estetik. Artinya biayanya juga cukup mahal. Apakah artinya perawatan ortodonti ini tidak ditanggung BPJS, dok? Iya, betul sekali dok. Sayangnya sampai saat ini perawatan ortodonti itu belum ditanggung BPJS. Jadi mungkin untuk orang tua yang anaknya masih kecil bisa mulai menyisihkan atau menabung untuk mempersiapkan biaya untuk perawatan ortodontinya. Karena sejauh ini belum ditanggung oleh BPJS. Ya. Baik dok. Mungkin hanya untuk memberikan gambaran dok kepada teman-teman di luar sana, berapa harganya sih dok perawatan ortodonti ini, terutama di CKC? Untuk saat ini ya dok, untuk saat ini perawatan ortodonti khusus untuk pasien cleft karena ini masuk ke kasus yang kompleks ya dok. Di saat kita untuk perawatan saja itu kurang lebih sekitar 10 juta dok. Sekitar 10 juta itu tapi untuk kawatnya saja? Ya di luar kontrol dok. Di luar kontrol. Tapi untuk face mask tahapan yang keduanya untuk face mask dan expander rahang atas saat ini kurang lebih sekitar 7 juta. Baik dok, jadi memang itu di luar kontrol, hanya alatnya saja. Nah mungkin ini memberikan gambaran ke teman-teman semua mengenai berapa biaya yang mungkin perlu dipertimbangkan ketika ingin menggunakan perawatan ortodonti ya dok ya? Ya betul. Baik dok, jadi apakah dokter ada pesan-pesan tertentu pada teman-teman di luar sana atau pada keluarga pasien yang berencana untuk melakukan perawatan ortodonti dok? Pesannya itu ya karena alat orto ini kan kita gunakan atau kita tempelkan pada gigi-gigi ya dok. Jadi yang saya pesankan adalah tolong jaga gigi-giginya supaya jangan rusak, karena kalau gigi-giginya rusak nanti kami tuh agak kesulitan untuk memasangkan alat ortodontinya pada permukaan giginya. Itu yang pertama. Yang kedua juga nanti orang tua akan keluar biaya lebih besar karena harus merawat atau memperbaiki gigi-giginya dulu. Dan biasanya alat orto kalau kita pasang ke permukaan tambalan itu resiko copotnya itu lebih besar dibandingkan kalau kita pasangkan pada permukaan gigi. Jadi pesannya adalah tolong dijaga gigi-giginya supaya jangan berlubang. Gitu, dok. Baik dok, jadi memang perawatan gigi yang tadi dokter sudah jelaskan itu gunanya sampai bertahun-tahun ke depan ya dok ya? Untuk outcome yang lebih baik setelah perawatan ortodonti. Baik dokter, sepertinya kayak sudah komprehensif sekali penjelasan mengenai perawatan ortodonti dari dokter Gigi Panca. Semoga semua teman-teman di luar sana mendapat pencerahan dan juga
pengetahuannya meningkat mengenai perawatan ortodonti dan kekhawatiran para orang tua ataupun mungkin teman-teman sejawat di luar sana berkurang mengenai apakah perlu perawatan ortodonti dan bagaimana cara approach ke CCC-nya juga ya dok ya. Semoga lebih memberanikan diri. Ya betul. Baik dok, kalau begitu kita cukupkan saja episode kali ini ya dok ya. Semoga informasinya bermanfaat dan bila ada pertanyaan boleh langsung hubungi Dokter Panca di Cleft and Craniofacial Center. Datang aja ya dok ya untuk konsultasi. Ya silakan, jangan takut-takut. Baik, kalau gitu terima kasih kepada teman-teman semua atas waktu dan juga kesediaannya untuk menonton episode kali ini Cleft Talk mengenai perawatan ortodonti pada pasien celah bibir seminal langit. Baik, kalau begitu semoga semuanya sehat selalu dan selamat beraktivitas kepada semua teman-teman Cleft Talk.